Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan. Tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama dikala dia segar. Penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf loh ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta dibeli orang. Betul kan? Ngomong pun tidak pakai dikit. Assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong assalamualaikumnya pakai, bahasa Arabnya pakai, baca kitab sehalaman. Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti gerakan kayu. Kalau mau dipakai nggak ketemu, sedapur dicariin, ngomel. Gila ini gerakan kemana sih? Tapi sudah ketemu gerakan, dipakai, nyala rokoknya, gerakan dilempar begitu saja. Harus kayak gerakan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari, jempolnya ini luka, lalu berpikir, daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya nggak sakit. Memang jempolnya nggak sakit, kenapa? Sebab nggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan, dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis, berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman unta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematiknya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimaks paling puncak ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya sekarang tentang kita dan ulama. Orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah, dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun,
Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai? Anu loh Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Kalau yang pejabat mantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending bekas maling loh daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz, tapi bekas kiai jangan-jangan maling itu. Akarnya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu-satu dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama, ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak, ya walaupun ada akarnya tapi ngambang. Kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Ya kemana air mengalir. Air ngalor, air ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi penyebab kelangkaan yang pertama karena ulama itu melalui seleksi sosial. Legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama saya katakan tadi tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGTN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik. Makin tua, makin antik, makin dikejar orang, makin mahal harganya. Tuh, barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming. Itu kan ratusan tahun yang lalu. Makin tua, makin dikejar dan diburu orang, makin mahal harganya.